Mendengar suara Tuhan, bagian yang kedua. Saya akan mulai dengan satu ayat yang sangat penting bagi orang Israel. Bagi kita memang mungkin ayat ini cuma sekedar lewat saja. Tapi ini sangat penting, yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 juga ayat 5. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ayat ini diikuti dengan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan saya pernah katakan bahwa inilah sebenarnya inti dari perjanjian lama. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Di perjanjian baru, love your neighbor as you love yourself. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi klop sudah. Ya, sebenarnya perjanjian Alkitab itu intinya di situ saja. Jadi ayat ini adalah saya katakan sebagai pengakuan iman dari bangsa Yahudi sampai sekarang. Saudara bisa cek di YouTube Shema Israel. Nanti saudara akan melihat bagaimana mereka melantunkan ayat ini. Mirip-mirip dengan yang kita dengar setiap pagi, siang, sore. Saudara. Mirip Shema Israel. Dimulai dengan dengar Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar. Jadi rupanya mendengar itu sangat penting, saudara. Iman kita dimulai dari mendengar. Satu ayat lagi di dalam kitab Wahyu, dan ayat ini dalam kitab Wahyu sampai 8 kali diulang. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Allah kita itu Allah yang berbicara. Bukan Allah yang silent, bukan Allah yang diam, tapi Allah yang berbicara. Bahkan suka berbicara. Hanya seringkali telinga kita berat untuk mendengar. Jadi kita sudah melihat 3 poin bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama yaitu melalui ciptaannya, melalui karyanya. Tuhan berbicara melalui karya ciptaannya. Yang kedua, melalui firman. Ini yang paling utama. Kita harus membaca firman, karena melalui firman inilah Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan menasehati kita. Dan yang ketiga, yaitu melalui hati nurani. Bagaimana hati nurani ini juga dipakai oleh Tuhan untuk berbicara, untuk membisiki kita. Saudara tentu alami, ya saya juga alami. Ketika jalan kita udah mulai melenceng, hati nurani ini mulai dek 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 dek. Ya, hati nurani ini mulai bekerja. Kamu keliru. Cuma seringkali kita abaikan. Saya akan melanjutkan dengan 4 poin. Yang keempat berarti ya. Yang keempat adalah melalui doa. Ini juga sarana Allah berbicara. Jadi doa itu adalah komunikasi, conversation, percakapan, komunikasi kita dengan Allah. Yang namanya komunikasi itu selalu 2 arah. Kalau komunikasi cuma 1 arah, dengar, tidak dikasih kesempatan ngomong, lama-lama ya bosan saudara ya. Yang namanya komunikasi itu selalu 2 arah. Nah doa itu juga demikian. Doa itu bukan hanya 1 arah sebenarnya. Bukan hanya kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan tolong aku ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, amin. Bukan begitu. Jadi kita harus berikan kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita. Seperti Raja Daud, dia sering bertanya kepada Tuhan kan. Tuhan ini bagaimana? Enaknya aku maju enggak? Kalau maju caranya bagaimana Tuhan? Mau pindah kemana? Raja Daud tuh selalu punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi saya berpikir kalau Raja Daud zaman itu ya, di mana dikatakan Roh Kudus itu masih belum tinggal dalam kehidupan orang percaya, Raja Daud sudah bisa enak kalau Raja Daud itu sudah ngomong dijawab. Nah, kadang-kadang saya juga iri sama Raja Daud, saudara. Tapi harusnya kita lebih baik dari Raja Daud. Mengapa? Karena kita ada Roh Kudus kan.
Hanya kita harus belajar. Jadi melalui doa, Allah berkomunikasi, Allah berbicara kepada kita. Kita bertanya dan Allah menjawab. Allah menuntun kita. Ini yang keempat, saudara. Yang kelima adalah lewat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ayat ini sudah kita baca. Bahwa dikatakan pada zaman yang lalu, zaman perjanjian lama, Allah berbicara berulang kali dan dengan berbagai cara lewat nabi-nabinya. Zaman nabi-nabi, bukan? Allah berbicara. Ya, kalau zaman sekarang ya lewat hamba-hamba Tuhan lah. Allah berbicara, saudara dengar khotbah. Mungkin khotbah itu mungkin sepertinya tidak berkaitan dengan kepentingan saudara. Tapi Tuhan tuh bisa bicara lewat sepatah dua patah kata, satu dua kalimat. Tuhan itu juga bisa berbicara, memberikan pencerahan, menerangi hati kita. Jadi kadang-kadang memang khotbah itu kan terbatas ya. Kita kan tidak mungkin satu khotbah bicara semua hal, tidak mungkin. Sekarang khotbah tentang mendengar suara Tuhan ya fokusnya di situ. Saya tidak mungkin bicara tentang angin ribut, tentang ini, enggak. Khotbah itu kan terbatas, tapi firman Tuhan tidak terbatas, amin. Saya sering berkata hamba Tuhan itu terbatas, tapi firman Tuhan itu tidak terbatas. Seperti perwira di Kapernaum, just one word, sepatah kata saja, ya guru, cukup, hambaku pasti sembuh. Jadi kalau kita punya iman seperti itu, sudah kita pasti akan diberkati Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa memakai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan juga bisa memakai siapa saja. Ini ada dua contoh yang saya tampilkan di sini. Tuhan memakai Firaun Neko untuk memberitahu kepada Raja Yosia. Firaun Neko itu musuh daripada bangsa Yahudi saat itu. Tuhan memberitahu lewat Firaun, bayangkan lewat musuh kepada Yosia, jangan maju melawan aku. Itu kata Firaun, jangan maju melawan aku tidak ada urusan dengan kamu. Karena itu kamu jangan maju. Tuhan sudah ngomong kamu jangan maju. Waduh, Yosia mungkin dia gengsi atau bagaimana, dia maju terus, akhirnya sungguh mati dia. Sayang, karena Yosia ini raja yang saleh, yang terakhir setelah Yosia sudah nggak ada lagi yang meneruskan dan kerajaan Yehuda langsung anjlok sampai dihancurkan oleh Babel. Jadi Yosia ini sayang ya kalau melihat sepak terjangnya yang luar biasa, tapi dia karena dia nggak dengar suara Firaun. Dia maju mengeraskan tengkuknya, dia lawan Firaun, ya kalah dia. Kemudian contoh yang kedua yaitu istri dari Pilatus. Nah ini suami-suami ya, suami-suami harus belajar juga mendengar suara istri ya. Jadi firman Tuhan itu seimbang. Saya bicara tentang istri harus memahami, mengakui kepemimpinan suami. Karena suami itu leader dalam keluarga. Bukan Anda, ibu-ibu, bukan. Jangan coba untuk merebut leadership dari suami, jangan. Anda akan melawan Tuhan. Tapi saya juga bicara kepada suami perhatikan nasihat dari istri. Kalau Anda ingin selamat, perhatikan. Saya sudah menjumpai banyak kasus. Istri itu penolong yang luar biasa. Istri itu pendamping yang luar biasa. Istri itu penasehat. Walaupun tidak 100% ya, tidak 100% selalu benar ya. Namanya manusia kan pasti ada luputnya ya toh. Tidak mungkin lah manusia itu terus benar, itu tidak mungkin. Hanya Tuhan yang begitu ya. Tapi sebagian besar nasihat istri itu harus kita dengar. Kalau kita ingin selamat. Kalau bisnis ingin selamat. Kalau keluarga ingin selamat. Jadi Pilatus sudah diperingatkan oleh istrinya. Jangan ikut campur. Aku sudah dapat mimpi dari Tuhan. Walaupun tuh orang tidak kenal Tuhan loh ya. Aku sudah dapat mimpi. Ini orang benar. Kamu jangan ikut campur. Ya Pilatus memang sebenarnya tidak mau ikut campur. Tapi dia dipepet terus. Dikatakan akhirnya kalah dia dengan suara sekali lagi. Dikatakan mereka berteriak, mereka protes, akhirnya kalah. Jadi suara itu memang bisa mempengaruhi kita. Akhirnya Pilatus pun tidak bisa luput dari tanggung jawab. Karena dialah yang memerintahkan penyaliban itu. Secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi satu saat Pilatus juga harus bertanggung jawab. Walaupun memang semua itu kehendak Allah. Jadi itulah rahasia Tuhan. Nah jadi kita harus peka. Apalagi orang-orang muda dengar suara orang tua. Dengar suara papa mama. Jangan diterobos terus. Jangan. Orang tua itu walaupun juga tidak sempurna sekali lagi ya. Tapi pada umumnya orang tua itu selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bukan? Gak ada orang tua ingin anak-anaknya gak baik itu gak ada. Selalu orang tua itu mikir gimana anak-anakku ini kalau bisa lebih dari aku. Lebih sukses, lebih bahagia dan seterusnya.
Terutama juga dalam memilih jodoh, hati-hati saudara. Jangan diterobos terus. Jangan pikir pernikahan itu kayak saudara melihat drama Korea. Kebanyakan lihat drama Korea ini apa? Orang sekarang dibulin dengan drama Korea. Pernikahan gak seperti itu saudara. Ayo kalau saudara ingin tahu, tanya kepada orang tuamu. Sejujurnya gimana pernikahan. Gak seperti itu. Makanya harus dengar. Maju lagi. Yang keenam, lewat dreams and visions. Lewat mimpi dan penglihatan. Dan ini adalah hal yang lumrah versi perjanjian baru. Ya, memang kita sekarang kan, dapat penglihatan sepertinya hebat luar biasa. Padahal kalau kita lihat janji Tuhan, ini akan terjadi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi ini orang-orang muda. Orang muda akan dipakai untuk bernubuat. Dan terus teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Oh tadi itu anak-anak ya. Sekarang orang-orang muda nih, teruna-teruna. Jadi orang-orang muda siap. Saudara akan mendapat visions. Jadi ini memang firman Tuhan, gak bisa enggak saudara. Anak-anak bisa bernubuat. Anak-anak itu bisa bernubuat. Ini kerjaan Roh Kudus yang kita enggak bisa mengerti. Lalu teruna-teruna, orang-orang muda akan mendapat visions, penglihatan. Dan ini bagian orang tua, apa ini? Orang-orangmu yang tua, apa? Akan mendapat mimpi. Kenapa orang tua mendapat mimpi? Ya enggak tahu, tapi cara Allah begini. Anak-anak bernubuat, orang-orang muda mendapat visions. Dan dikatakan orang-orang tua mendapat dreams. Jadi ini sudah bicara hal-hal yang supranatural. Tapi ini akan terjadi. Dan saya yakin Tuhan sedang dan on the way untuk menggenapkan firman. Karena firman Tuhan itu pasti digenapi. Lambat atau cepat, pasti terjadi. Jadi jangan kaget nanti. Kalau saudara menemukan hal ini terjadi di gereja kita, jangan kaget. Amin. Dan memang itu janji Tuhan. Nah, beberapa contoh dari firman Tuhan, ya masih banyak sebenarnya. Tapi saya ambil beberapa contoh ini. Yusuf dipimpin melalui mimpi. Tuhan mimpin Yusuf selalu melalui mimpi. Karena Roh Kudus belum dicurahkan waktu itu. Banyak kan melalui mimpi memang. Firaun, kemudian Nebukadnezar melihat sesuatu melalui mimpi. Cornelius dan Petrus mendapatkan visions. Kisah Rasul pasal 10, Cornelius melihat, Petrus mendapat visi, kain diturunkan dengan binatang-binatang haram. Dan Tuhan berkata, sembelih dan makan Petrus. Petrus berkata, no way Tuhan, ini haram. Tapi Tuhan bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kau katakan haram. Sampai 3 kali, jadi tidak gampang memang mengubah konsep. Kemudian Paulus banyak mendapat penglihatan. Satu saat dia tidak tahu harus melangkah kemana. Dalam penginjilannya, mau ke utara atau mau ke barat. Kepinginannya dia naik ke utara, ke arah Turki, sekarang Turki bukan? Turki kemudian mungkin ya atasnya Turki apa Rusia dan seterusnya mungkin ya. Tapi Tuhan bilang stop, tunggu. Paulus menantikan Tuhan dan dia mendapat penglihatan. Orang makin dunia melambai-lambai, Pak Paulus ayo datang tolong kami. Dan dia tahu bahwa dia harus ke barat dan Injil masuk ke Eropa. Jadi kalau Tuhan yang memimpin itu tidak akan salah. Kemudian, Rasul Yohanes yang mendapat banyak penglihatan yang ditulis dalam kitab Wahyu itu semua adalah visions. Jadi Tuhan berbicara kepada kita bisa melewati hal-hal yang supranatural ini melalui prophecy, dreams, and visions. Dan bagian yang terakhir sekarang. Bagian yang terakhir adalah Tuhan berbicara lewat masalah dan persoalan. Nah, ini yang agak gak enak. Bahkan lewat sakit penyakit. Loh, kok bisa Om? Bisa. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mendengar dengan baik. Maka Tuhan harus stop kita dulu. Stop melalui masalah persoalan. Di situ kita mulai duduk dan dikatakan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Jadi di Mazmur 107 ini ada 4 situasi. Bagaimana orang mendapat masalah, kemudian berseru pada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Jadi memang Tuhan itu baik. Walaupun kadang Tuhan izinkan ya, masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit menimpa kehidupan kita. Tapi Tuhan pada dasarnya itu baik. Kadang-kadang Tuhan mau berbicara. Cuma kita ini angel mendengar. Angel tuturan nih. Dibilangin tidak nurut, bilangin tidak nurut. Seperti bangsa Israel gitu. Kalau saya lihat sejarah gitu. Tuhan kirimkan nabi-nabi. Nabi-nabi selalu berkata, jangan menyembah berhala. Baliklah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dia adalah Tuhanmu. Dia yang mengasihi engkau.
tapi mereka tidak dengar. Akhirnya Tuhan izinkan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda dihancurkan. Di situ mereka baru mendengar. Jadi mari kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan yang lembut merdu. Firman-Mu Tuhan lembut merdu. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Nanti saudara baca sendiri bagaimana Allah berbicara kepada Nabi Elia. Saat Elia sudah putus asa dan sudah tidak tahu harus kemana lagi. Dan Elia disuruh oleh Allah, ayo Elia datang, aku mau berbicara. Dan dikatakan Allah datang dengan angin badai. Kemudian dengan gempa bumi. Kemudian dengan api yang dahsyat dikatakan. Tetapi Elia tidak mendengar suara Allah. Dan yang keempat, Allah datang dengan angin yang sepoi-sepoi basah. Di situ Allah hadir dan berbicara kepada Elia. Menuntun Elia, tugasmu belum selesai Elia. Masih ada tugas yang harus engkau lakukan. Kau harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kalau saya mau simpulkan pengalaman Elia ini, Allah itu sebenarnya ingin bicara lewat suaranya yang lemah lembut. Suara Tuhan itu lemah lembut. Allah ingin berbicara lewat angin sepoi-sepoi. Allah bisa berbicara lewat badai. Allah bisa berbicara lewat gempa. Allah bisa berbicara lewat api. Tapi Allah tidak mau melakukan itu. Allah berbicara lewat angin yang sepoi-sepoi. Suaranya yang lembut merdu itu. Tinggal kita mau taat enggak, saudara. Peka enggak kita kepada suara Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Peka, sensitif. Telinga kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Tajam untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita enggak perlu badai, enggak perlu gempa, enggak perlu api. Kita sudah bisa mendengar suara Tuhan. Saya akhiri dengan sebuah ayat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saya rasa ayat ini sangat jelas. Tuhan ingin didengar. Amin. Tuhan berbicara tapi Dia ingin kita mendengar. Mari kita belajar seperti Maria yang selalu rindu, yang selalu duduk di kaki Tuhan, rindu mendengar suaranya. Maria sudah mendapatkan bagian yang terbaik.